Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Hai, dengan saya Febrian. Saya owner sekaligus pengelola toko Herbaltum. Di toko Herbaltum ini kita ada em, dua investor juga, pasif investor di toko utama ini. Nah, kita mengajak teman-teman yang ingin mengembangkan tabungannya, ingin mengembangkan uang dinginnya atau uang yang tidak terpakainya untuk menghasilkan lebih banyak penghasilan. Jadi biarkan uang yang bekerja untuk Anda. Nah, di sini kami menawarkan ada beberapa tipe kerjasama. Tipe kerjasama yang di Herbaltum kita bagi tiga secara umum. Pertama adalah untuk join atau menginvestasikan dananya di produk retail yang fast moving atau produk yang sudah ada penjualannya. Nah, ini adalah tipe investasi yang rendah risiko dan bagi hasilnya juga rendah. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan secara mendetail tentang poin yang ini. Di sini kami ada daftar produk yang penjualannya selama 6 bulan terakhir paling tinggi. Nah, total dana yang kami butuhkan kurang lebih 624 juta untuk menjual semua, untuk membeli produk ini. Kemudian ini kami bagi kategorinya untuk teman-teman yang ingin berinvestasi mulai dari modal yang kecil, misalnya karena ingin tahu dulu, ingin menjalin kerjasama yang kecil dulu, ingin komitmen dengan hal-hal yang beresiko rendah dulu, kami welcome. Di sini kami akan contohkan misalnya produk yang cukup bagus penjualannya dan tidak membutuhkan biaya besar. Misalnya sari kurma Amira ini, dalam waktu 6 bulan kami menjual kurang lebih 114 botol. Nah, dengan modal Rp45.000 dan total penjualan kami selama 6 bulan ada sekian, 114 botol, maka yang dibutuhkan adalah Rp5.130.000. Kemudian dengan harga jual Rp57.000, estimasi omset yang akan dihasilkan dari 114 botol ini apabila terjual semuanya adalah 6.498.000 rupiah. Dan estimasi profit yang didapat adalah total barang yang terjual dikurangi jumlah stok yang ada, artinya ini perhitungan ketika barang selesai habis terjual seluruhnya. Selisihnya antara harga jual dan harga beli kita kalikan dengan total stoknya, maka didapatkan angka 1.368.000. Nah, kemudian berapa persenkah yang akan dibagi ke investor? Nah, yang akan dibagi ke investor adalah 8%, yakni 519.840. Lalu, kalau ini sudah best seller, kenapa kami membuka peluang investasi ini untuk rekan-rekan sekalian? Karena kami ingin memperbanyak SKU kami, stock keeping unit atau jumlah produk kami sebanyak mungkin. Kami berusaha menargetkan 1000 produk yang best seller untuk ada di toko kami. Dan jadi untuk produk-produk yang memang sudah fast moving, yang sudah ada penjualan atau berpotensi penjualannya besar, kami membuka peluangnya kepada teman-teman untuk bergabung. Sementara kami akan berfokus untuk terus mencari produk-produk baru yang potensi penjualannya sangat besar dan tentunya stabil. Jadi oleh karena itu kami buka peluang investasi seperti ini. Nah, resiko teman-teman tetap ada tapi rendah. Nah, karena di sini akadnya adalah akad wakalah, kami mewakilkan teman-teman yang sudah menginvestasikan dananya, dan ini kami belikan barang
seperti ini, sebanyak ini, kemudian kami mewakili teman-teman yang memiliki modal untuk menjualkan barang ini, sehingga hakikat barang adalah tetap milik teman-teman, bedanya posisinya ada di toko kami dan kami berhak menjualkannya kepada pelanggan, reseller, dan lain-lain. Nah, ketika terjadi resiko, maka resiko adalah resiko dari teman-teman. Resiko yang dianggap sebuah resiko adalah hal-hal yang terjadi di luar kelalaian kami. Misalnya, ada musibah, naudzubillah, barangnya tercuri misalnya. Atau barangnya terkena musibah yang kita tidak terpikir sebelumnya, misalnya ada gempa tuh, kemudian barang-barangnya rusak. Nah, itu adalah hal-hal yang di luar kontrol kami. Maka untuk hal-hal yang seperti itu, resiko adalah resiko teman-teman. Tapi apabila barang yang teman-teman investasikan di sini rusak karena kelalaian kami, misalnya kami mengirimkan, sebentar ya, kami lanjut setelah adzan ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau kerugian terjadi karena kelalaian kami, misalnya produknya sudah ada di toko, tapi kemudian kami lalai, lupa dalam mengaktifkan stok produknya di marketplace kami. Misalnya ini sari kurma amiranya keadaan non aktif seperti ini, sehingga penjualan otomatis tidak ada atau bahkan sangat minim, karena kami punya banyak marketplace, punya banyak toko di marketplace, dan banyak yang dikelola tentu lebih banyak tugas yang harus dikerjakan, tapi tetap itu tanggung jawab kami dan memang kami mengelolanya dengan baik. Dan ketika ini terjadi, misalnya teman-teman pun bisa ikut memantau. Misalnya teman-teman tadi sudah contohkan sari kurma Amira ini dipegang oleh Bapak A, kemudian Bapak A ini ikut memantau, Mas, kenapa barangnya ini tidak tersedia di marketplace? Nah, ketika hal ini terjadi, barang tidak tersedia, kemudian sampai mendekati expired, barangnya tidak terjual, atau barangnya tidak terjual maksimal karena hal-hal seperti ini, kemudian rusak, tadi expired misalnya, atau mendekati expired sehingga tidak laku. Nah, untuk kelalaian seperti ini kami akan bertanggung jawab tentunya untuk mengganti atau bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaian ini. Misalnya stoknya tersisa 10 botol, kemudian 10 botol itu lupa teraktifkan dan sampai expired barangnya rusak 10 botol itu. Nah, maka kami harus mengganti 10 botol tersebut harga modalnya, kemudian kami bagikan keuntungan yang sudah didapat dari barang yang terjual. Nah, itu contoh. Atau contoh lainnya adalah tim pengiriman kami. Harusnya pemesanan dilakukan oleh pembeli itu 2 botol, tapi kami mengirimkan 3 botol. Dan di toko Herbaltum setiap pengiriman kami punya foto log atau foto transaksi atau foto bukti packing barang, sehingga semua bisa dianalisa. Dan bila terbukti, maka itu biasanya akan dikenakan sanksi kepada tim packing misalnya. Tapi apabila setelah kami analisa, kami cari selisih datanya tidak ketemu, maka hal itu akan kami jadikan sebagai kerugian bersama. Artinya, misalnya ada selisih stok 1 botol, maka 1 botol itu kami anggap sebagai kerugian. Nah, jadi setelah didapatkan penjualan dari seluruh barang, total estimasi profit yang akan didapatkan oleh pemodal adalah Rp519.840. Ini apabila semuanya terjual sold out, habis. Apakah bagi hasilnya selalu harus ketika barangnya habis? Enggak. Kita bisa buat bagi hasilnya berdasarkan penjualan per bulan. Kalau per bulan sudah ada penghasilan, misalnya sebagian dari ini, misalnya kita hitung ada penjualan 3 juta. Nah, selisihnya bisa kita atau keuntungan bersihnya bisa kita bagikan secara langsung. Begitu. Kemudian apakah ini akan berkelanjutan? Insya Allah berkelanjutan, dan kami tidak akan melakukan yang namanya take over. Misalnya produk ini
sudah sangat bagus, dan memang sudah sangat bagus ya. Tapi kemudian misalnya bertambah lagi penjualannya sampai 10 kali lipat. Nah, kami akan berusaha bekerja sama dengan teman-teman untuk mengembangkan produk yang ini untuk terus menghasilkan dan teman-teman mendapatkan bagi hasil. Kecuali ada sesuatu hal yang mungkin membuat kami harus berhenti untuk bekerja sama. Misalnya kami kekurangan admin yang terpercaya untuk melakukan pencatatan barang. Untuk hal itu misalnya kita coba carikan tentu saja tim yang terus bisa berkontribusi dengan baik bekerja sama dengan kami. Tapi apabila adminnya itu ternyata masih terus-terusan bekerja dengan tidak baik dan sudah kami rekrutmen yang baru tapi belum mendapatkan yang baik, mungkin kami meminta untuk berhenti bekerja sama secara temporer untuk memperbaiki itu, misalnya itu contoh. Nah, hal-hal yang seperti itu kita bisa diskusikan kembali. Juga termasuk apabila ada keinginan dari teman-teman yang punya modal untuk berhenti suatu waktu, misalnya ada kebutuhan yang mendesak, kemudian ingin berhenti bekerja sama untuk tidak melanjutkan penjualan ini, maka kami akan menjualkan seluruh produknya misalnya dengan harga modal. Dari harga 45 ini kita jual kembali harga 45 atau 46, sedikit selisih dari harga modal. Nah, maka ini juga bisa dilakukan. Intinya kita sangat open untuk diskusi dan musyawarah. Nah, ini contoh untuk satu produk. Kemudian jika ada yang berkomentar, apakah ini tidak terlalu sedikit? Ya, ini memang sedikit, tapi juga banyak, tergantung perspektif siapa. Bila dibandingkan dengan suku bunga bank atau bunga deposito, tentu angka ini cukup tinggi ya. Kemudian jika teman-teman memang ingin mendapatkan lebih banyak, teman-teman bisa langsung menginvestasikan kepada beberapa produk, misalnya ini. Nah, maka yang akan didapatkan di sini adalah estimasinya 2.736.800 rupiah dari beberapa produk ini misalnya. Nah, itu adalah contoh dari salah satu kerjasama yang bisa didapat dari keuntungan bergabung dengan produk yang sudah ada penjualannya. Oke, karena sudah iqamat dan tempat saya sholat agak lebih panjang tempatnya, tapi ini sudah alarm untuk segera siap-siap. Demikian, jika ada yang masih membingungkan silahkan ditanyakan kembali, kami akan dengan senang hati menjawabnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.